Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Di kesempatan ini saya akan coba memberikan materi terkait dinamika litosfer. Nah, di semester 2 ini kan bagian pertama atau bahasan pertama adalah tentang litosfer. Kita akan coba menguraikan apa itu struktur dan komposisi litosfer. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya nanti akan update terus materi geografinya dari channel Guru Geografi ya. Nah, ini kita sudah bisa lihat di depan kalian ada penampang litosfer ya. Ini di bab perkembangan bumi sudah dijelaskan sedikit sebetulnya tentang lempeng tektonik kan ya. Nah, itu adalah bagian dari litosfer. Kita akan coba langsung cek materinya. Oke. Nah, kita awali dari evolusi bumi. Kita lihat ini ada gambar. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa bumi kita ini terbentuk ya sekitar 4,5 ya atau 4,6, ada yang bilang 4,5, 4,6 miliar tahun yang lalu. Ini ya. Kalau ditarik ke awal ada teori Big Bang yang kayak gitulah ya, teori nanti tata surya ya, nebula dan lain-lain. Nah, bumi kita itu terbentuk ketika awal mula itu masih panas seperti ini bola ini. Jadi belum ada yang namanya kerak bumi, ini masih bola panas. Kemudian berevolusi, ya, jadi ada es, kemudian nanti lambat laun jadi bumi seperti yang kita huni saat ini. Nah, yang di gambar sebelah kiri ini contoh perkembangan kulit buminya. Ini ya sedikit gambaran tentang teori perkembangan bumi ya, yang continental drift itu sebelumnya. Ya, ini 2 miliar tahun yang lalu ya, kemudian 1.500.000.000 tahun, dan sekarang kita lihat ini perkembangannya. Jadi kulit bumi kita benua ya, itu bergerak ya, berubah dari waktu ke waktu, dan kehidupan pun ini mengalami evolusi ya. Jadi makhluk hidup yang ada zaman dulu dengan sekarang ada yang masih ada yang beda ya. Contoh kalau yang di awal-awal kan ada cyanobacteria ya, kemudian setelah itu jadi lumut ya, kemudian ada tumbuhan pakis, dan sekarang yang kita kenali ya seperti tumbuhan hutan hujan dan lain-lain. Jadi eh, kerak bumi kita, litosfer kita itu kan berubah dari waktu ke waktu ya, dan penghuninya itu tidak sama itu ya prinsipnya, karena kondisi litosfernya pun pastinya berbeda ya. Buktinya apa? Buktinya ya ada di fosil gitu kan, sering kita lihat ya fosil-fosil makhluk-makhluk di zaman dulu gitu kan ditemukan. Nah, ini kita lihat pengertian litosfer. Apa itu litosfer? Jadi bumi kita itu terdiri dari, ini sorry ya, ada background fauna namanya di kampungnya. Apa-apa lah. Oke, ini bumi terdiri dari beberapa lapisan yang setiap lapisan memiliki karakter masing-masing. Nah, lapisan permukaan paling atas dinamakan litosfer. Ini kerak bumi ini yang gambar sebelah kanan. Lihat yang paling atas yang tipis ini litosfer. Litosfer berasal dari kata litos, bahasa Greek Yunani, artinya batuan, dan spers atau spira atau artinya lapisan. Ya, jadi litosfer itu lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi atau sering disebut juga lapisan kerak bumi. Kita lihat ini penampang bumi kita kan, ini ada magma ya. Ini lapisan mantle bumi, ini ada arus konveksi kan, arus magma, kemudian di atasnya ini muncul litosfer. Kita hidup di litosfer ini ya. Nah, jadi pembentukan benua, tanah, batuan, gunung api itu di kerak bumi. Yang di bawahnya itu adalah magma kental, gitu ya. Ini komposisi litosfer. Jadi unsur penyusun kita itu kerak bumi itu apa? Ternyata setelah diteliti ada oksigen paling besar yang 46,6%, ada silikon atau silikat 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, magnesium 2,1%. Jadi ini apa, susunan kimia ya, susunan penyusun litosfer kita. Ini gambarannya kita lihat di sebelah kanan nih. Nah, jadi kerak bumi kita ini mayoritas ya tersusun atas oksigen. Kalau nggak ada oksigen ya nggak ada kehidupan tentu ya, pastinya uh, kita memerlukan oksigen.
Kemudian klasifikasi litosfer. Nah, litosfer itu dibagi menjadi dua. Ada kerak benua, continental crust. Kontinen itu kan dalam bahasa Inggris benua. Dan kerak samudra atau oceanic crust. Oceanic kan, ocean itu kan samudra gitu ya, cara membedakannya. Jadi kerak bumi itu ada kerak samudra, kerak benua. Lihat di gambar. Nah, yang ini ada kerak benua ya, yang kita pijak, kita hidup di sini kan. Kemudian ada kerak samudra, ini lihat gambar yang sebelah ini. Ini lebih kita kita lihat lebih tipis ya. Ke bawahnya ini ada plastik, astenosfer, upper mantle gitu ya, dan lainnya. Nah, kita harus tahu apa bedanya kerak benua dengan kerak samudra. Itu. Jadi litosfer kita itu sifatnya beda ya antara kerak samudra dengan kerak benua. Kita lihat perbedaannya. Ini sebelah kiri kerak benua, sebelah kanan kerak samudra. Kerak benua secara komposisinya silikon aluminium, SiAl, sial ya kalau singkatannya biar gampang. Kalau kerak samudra silikon magnesium, SiMg. Jadi kalau nanti di pertanyaan apa itu SiAl, sial, SiMg, ini silikon silikat sama aja. Kemudian kerak benua itu batuannya dominannya granit tipenya. Kalau yang kerak samudra basal. Kemudian kalau kerak benua secara massa jenis itu 2,7 gram per cm kubik. Kalau kerak samudra agak berat ya 3,0 gram per cm kubik. Kemudian ketebalannya kalau kerak benua 20 sampai 70 km. Nah, lumayan tebal. Nah, kalau kerak samudra kisarannya rata-rata ya 7 sampai 10-an kilometer. Lebih tipis ini kerak samudra. Kemudian, kalau kerak benua itu tidak bisa mengalami subduksi kecuali mengapung di atas lempeng samudra. Subduksi itu masuk yang menunjang. Jadi tubrukan masuk ke bawah gitu kan. Tapi kalau kerak samudra ini bisa mengalami subduksi ke bawah lempeng benua. Nah, seperti Indonesia kan ada di zona subduksi ya. Jadi lempeng Indo-Australia masuk ke bawah lempeng Eurasia gitu kan. Itu subduksi ya di zona konvergen. Nah, kerak benua itu lebih kokoh gitu dibandingkan kerak samudra. Jadi kalau kerak samudra nabrak kerak benua, maka kerak samudra yang akan dia masuk ke bawah ya. Jadi kerak samudra kerak benua tetap tegak gitu ya. Kalau samudranya yang masuk, atau bisa aja hancur. Nah, ini kita lihat penampang litosfernya. Ini sambil mengulang materi sebelumnya yang ada zona apa konvergen, divergen, transform gitu ya. Nah, ini kita magma di bawah kita. Ini litosfer. Nah, ini subduksi itu ini. Jadi kerak samudra ini subduksi ke bawah. Ini jadi palung kan. Nah, kalau kerak benua dia tetap kuat ya, sifatnya lebih kuat. Ini yang mid ocean ridge, ini yang divergen ya, magmanya naik ke atas kemudian menjadi lantai samudra baru. Gitu. Ya, kalau bata sesar yang gesekan gitu ya. Jadi ini teori tektonik lempeng seperti ini. Litosfer kita itu tersusun atas lempengan-lempengan yang mengapung di atas astenosfer ini, magma ini. Luar biasa kan? Jadi dulu itu bumi itu magma doang. Kemudian muncul ke permukaan berinteraksi dengan udara, mendingin jadi kerak bumi gitu. Kurang lebih evolusinya kayak gitu sih. Kemudian struktur bumi ini. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Struktur bumi itu dibagi berdasarkan yang kiri, lihat nih, layer based on chemical properties. Kalau yang kanan layer based on physical properties. Jadi dibagi dua. Kalau yang ada yang nanya gimana lapisan bumi itu, nah ini tergantung mau dilihat dari apa dulu. Kita lihat sebelah kiri dari komposisi kimia itu dibagi menjadi ada kerak ya, mantel, kemudian ini keras ya kerak, ini kemudian ada mantel, ada inti tiga. Ya kalau kerak dominannya silikat, silikon. Kalau mantel juga silikon ya. Ini kalau silikat kan apa mantel lagi. Kerak atau keras itu silikon aluminium gitu ya. Kalau mantel itu silikat magnesium biasanya. Kalau core inti itu besi ya iron. Ini kurang lebih sih kayak gitu. Ya. Nah kalau berdasarkan based on physical properties, jadi apa ya kekuatannya, ini dibagi menjadi litosfer ya, ada litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, inti dalam. Ya. Litosfer itu rigid, dia itu kuat tapi rapuh ya. Kan lempeng tektonik batuan itu kan kuat tapi bisa hancur ya, bisa melipat, bisa patah ya, maksudnya rigid gitu. Astenosfer itu dia sifatnya plastik ya, plastik secara fisik kayak gimana gitu ya, plastik. Lihat kalau magma keluarnya dari gunung api kan kayak gitu ya, kental-kental gitu ya.
Mesosfer tuh dia lumayan padat sifatnya. Inti luar tuh cair, kemudian inti dalam tuh padat. Ini jadi dua struktur bumi ya dibagi berdasarkan apa ininya indikatornya. Yang chemical kimianya ini, yang fisikal secara fisiknya yang sebelah kanan. Bagaimana orang tahu seperti ini? Nah, ini ada metodenya. Kalau yang kimia tentu bisa melihat, misalkan magma keluar kan dari permukaan bumi bisa dicek gitu kan, komponennya kan, batuan, batuan yang zaman dulu ya, yang kemudian tersingkap gitu ya. Nah, kalau yang ini fisikal ini bisa dilihat berdasarkan apa? Ini menggunakan namanya itu metode seismiknya, gelombang seismik yang ada gelombang primer, sekunder. Nanti dibahas di video yang lain lah gitu ya. Jadi nggak ada alat yang bisa tembus ke bawah itu bisa melihat dalaman bumi sampai sekarang nggak ada ya karena panasnya luar biasa. Belum ada metal bahan yang bisa tahan panas yang ada di dalam bumi yang bisa kuat. Gitu. Kita hanya menduga dan ini menggunakan metode seismik. Nah, bagaimana litosfer ini berubah? Nah, ini ya. Jadi permukaan bumi litosfer itu kan macam-macam ya, ada pegunungan, lembah, ada batuan, dan macam-macam lah. Ini dikontrol oleh dua tenaga, endogen dan eksogen. Yang kiri endogen, lihat ada diastropisme, ada tektonisme, vulkanisme itu kan, ada epirogenetik, orogenetik ya. Kemudian ada tenaga eksogen sebelah kanan yang berasal dari luar ya, ada pelapukan fisika, kimia, biologi, dan erosi, ada erosi es, ada air, ada laut, erosi angin, ya, ada yang di bawah tanah gitu ya, kayak kapur dan lain-lain. Nah, ini faktor perubahan litosfer. Gimana penjelasannya? Nah, nanti di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe aja, nanti akan saya bahas ini satu persatu ya, secara rinci apa itu tenaga endogen, bagaimana dia bisa merubah litosfer atau membentuk litosfer, kemudian eksogen seperti apa prosesnya, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia. Ya, seperti ini gunung api kan meletus ya. Ini gunung api meletus itu kan sebetulnya anugerah karena dia mengeluarkan material magma kemudian membeku jadi batuan. Batuan kan jadi dia nanti jadi litosfer ya. Kalau tidak ada vulkanisme maka tidak ada litosfer. Gimana kita mau hidup? Jadi litosfer itu sangat bermanfaat sekali buat perkembangan kehidupan di planet bumi ini. Gitu. Oke, jadi sekian dulu ya untuk pengenalan mengenai litosfer tadi. Jadi sekilas ya litosfer itu adalah lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi yang tersusun atas kerak benua dan kerak samudra gitu ya. Munculnya dari mana? Munculnya dari peristiwa ini, vulkanisme. Ya, kerak bumi kita muncul ya. Setelah mengalami proses yang tadi ya, evolusi dari mulai bola panas bumi, kemudian lama-lama mendingin gitu ya. Dan muncullah kejadian-kejadian seperti gunung api meletus gitu ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimengerti ya dan bermanfaat. Boleh nanti sambil buka buku ya, mencatat dan lain-lain. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.